got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. Bring it down, oh gosh, bring it down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita belajar, ada ice breaking dulu ya. Coba anak-anak berdiri ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap belajar, terputar-putar tangan diputar, lunggulung-gulung tangan digulung, atas, bawah, kanan, kiri, siap belajar. Tepuk satu jari, tepuk dua jari, tepuk tiga jari, tepuk empat jari, tepuk lima jari, tepuk semuanya. 1, 2, 3, mari kita belajar. 1 jari kananku, 1 jari kiriku, ku gabung jadi 2, ku buat jembatan panjang. 2 jari kananku, 2 jari kiriku, ku gabung jadi 4, ku buat kamera cekrek. 3 jari kananku, 3 jari kiriku, ku gabung jadi 6, ku buat kelinci loncat. 4 jari kananku, 4 jari kiriku, ku gabung jadi 8, ku buat menara tinggi. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku ucapkan salam. Assalamualaikum. Anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Nah anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Ibu mau tanya, kalian tahu siapa sih Nabi yang terakhir kita? Ya, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang merupakan pemimpin umat Islam. Nabi Muhammad juga merupakan Nabi dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah untuk menuntut umat di dunia ini. Beliau adalah sebaik-baiknya manusia yang memiliki kepribadian dan akhlak yang mulia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku atau Muhammad diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan suri tauladan yang baik. Maksudnya adalah beliau memiliki sifat-sifat yang baik yang dapat dijadikan suri tauladan bagi umat Islam seluruh dunia. Apa aja sih sifat-sifat Nabi Muhammad SAW? Nah anak-anak, sekarang mari kita belajar mengenai sifat-sifat Nabi Muhammad SAW.
Yang pertama yaitu sifat sidik, artinya benar. Maksudnya adalah tiap-tiap perkataan atau ucapan yang disampaikan oleh Rasulullah itu sifatnya pasti benar dan tidak akan pernah bohong. Baik itu dalam menyampaikan wahyu yang sumbernya dari Allah ataupun perkataan-perkataan yang berhubungan dengan persoalan dunia. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Maryam ayat 41 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Shadaqallahu azim. Yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan seorang nabi. Quran surat Maryam ayat 41. Yang kedua yaitu sifat amanah. Artinya dapat dipercaya. Para rasul senantiasa menjaga dirinya dari perbuatan dosa dan menjaga kepercayaan umatnya terhadap dirinya. Para rasul juga merupakan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap tugasnya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bertanggung jawab dan tidak akan pernah khianat. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Shadaqallahu azim. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surat An-Nisa ayat 58. Sebagai umatnya, kita harus selalu berbuat amanah. Sebagai pelajar, kita diberi amanah oleh orang tua dan guru untuk belajar dan mengerjakan tugas. Maka sebaiknya kita menjalankan amanah tersebut untuk rajin belajar dan mengerjakan tugas tepat waktu. Yang ketiga yaitu sifat tabligh, artinya menyampaikan. Maksudnya adalah menyampaikan wahyu. Wahyu yang diturunkan untuk manusia dapat berupa pengetahuan, pedoman, ataupun risalah kenabian yang lain. Sekalipun wahyu yang disampaikannya itu tidak mudah atau bukan sesuatu yang menyenangkan, para rasul akan menyampaikannya tanpa mengurangi satu huruf pun. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah walaupun itu satu ayat. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 67 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Artinya, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Quran surat Al-Ma'idah ayat 67. Sebagai umatnya, kita pun harus bisa menyampaikan kebenaran sesuai dengan kenyataannya, walaupun dirasakan pahit. Qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan kebenaran meskipun itu pahit. Yang keempat yaitu sifat fatonah, yang artinya pintar, cerdas, dan bijaksana. Para nabi dan rasul memiliki sifat cerdas sehingga
dapat menyelesaikan semua permasalahan atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil mereka tidak mengetahui apa-apa atau terhindar dari sifat biladah atau bodoh. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 83 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih narfa'u darajatim man nasha inna rabbaka hakimun alim. Sadaqallahul azim. Artinya, dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa yang kami kehendaki. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana, maha mengetahui. Sebagai umatnya, kita harus menjadi orang yang pandai. Kita juga harus bisa menguasai ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu keduniaan. Dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya pun harus didasarkan dengan ilmu. Anak-anak, dicukupkan sekian ya pembelajaran untuk hari ini. Jangan lupa untuk selalu diingat dan dihafal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.